Ada seorang pria yang ingin lompat dari gedung dan menyarankan polisi untuk memanggil psikolog untuk membujuknya. Polisi berkata itu tidak ada gunanya, karena dia adalah psikolog paling bagus di Jerman. Sebenarnya apa alasan membuat seorang psikolog melakukan hal ini? Di saat semua orang memerhatikannya, muncul seorang pria tua berambut putih. Seorang anak muda menanyainya, "Kau ingin naik ga?" Pria tua hanya melihatnya dan mengambil sosis dari tangannya. Setelah itu dia pergi, melewati orang-orang di sana dan naik elevator. Kemudian sampai di balkon. Saat itu, psikolog bersiap-siap untuk lompat. Pria tua itu langsung duduk dan membuat psikolog kaget. Dia berkata ke pria tua, "Kau ngapain? Kagetin saja, menjauhlah dariku. Aku ingin lompat ke bawah." Pria tua berkata, "Aku lagi makan di sini. Kau jangan ganggu aku makan. Kau mau makan gak?" Psikolog berkata, "Kau gila ya?" Pria tua berkata, "Ya sudah kau lompat. Kau bukannya mau lompat? Cepatan, biar cepat selesai." Semua orang di bawah sedang menebak. Pria tua itu mau ngapain? Kenapa malah menyuruh orang bunuh diri? Pria tua sambil makan sambil berkata, "Di dunia setiap 4 detik pasti ada yang bunuh diri. Yang lebih lucu adalah, orang yang bunuh diri tidak tahu kalau dirinya sendirilah pembunuhnya. Kau sudah mati, lalu keluargamu juga kau bunuh." Psikolog marah, menyuruhnya diam, kemudian mengeluarkan foto anaknya. Pria tua berkata, "Aku memang orang gila. Kau lanjutkan urusanmu, tidak usah pedulikan aku. Kau baca begitu banyak buku. Di buku kapan bilang kalau setelah mati semuanya akan selesai?" Psikolog tidak berkata-kata, diam-diam melihat jaket pria tua. Pria tua berkata, "Bagus gak? Boleh aku pinjamkan ke kamu. Tapi kamu harus lompat ke bawah dulu. Kalau gaya gak jadi. Jangan mengotori jaketku." Psikolog hanya tertawa. Pria tua menanyainya lagi banyak pertanyaan. Dia tidak bisa menjawab. Kemudian psikolog kesal dan berteriak, "Kau tidak mengerti apa yang kurasakan." Pria tua pun bertanya lagi, "Lalu kau tahu aku mengalami hal apa? Lebih parah dari aku yang membutuhkan makan." Psikolog ingin lompat, tapi karena pertanyaan pria tua, "Apakah kau lebih parah dari aku yang membutuhkan makan?" Dia hanya terdiam, lalu menanyainya, "Kau melakukan apa?" Pria tua mengenang hal menyedihkan 5 tahun lalu. Rupanya dia adalah orang terkaya Jerman. Tiap hari sibuk karena urusan kantor. Jarang menemani keluarganya. Bahkan ulang tahun anaknya, dia tidak ingat. Suatu hari di saat pulang ke rumah, putrinya menangis dan berkata, "Kau tidak datang lagi. Hari ini ulang tahunku." Dia berkata, "Selanjutnya pasti akan hadir." Sang putri berkata, "Tiap kali selalu bilang begitu. Tidak ada yang ditepati." Kali ini dia memutuskan untuk melepaskan semua pekerjaannya, bersiap untuk membawa anak dan istrinya jalan-jalan. Di saat sebelum berangkat, HP-nya berbunyi. Istrinya menyuruhnya untuk tidak angkat, tapi dia tetap saja mengangkatnya. Setelah menelepon, muka bersalah. Putrinya berkata, "Tidak apa-apa, tunggu kamu selesai baru kita berangkat." Dia berkata, "Kalian pergi saja, aku harus kembali ke kantor." Istri dan anaknya kecewa dan menangis. Dia masuk ke mobil kantor. Istri dan putrinya naik pesawat. Mobil belum jalan. Di luar jendelanya terjadi ledakan. Dia langsung panik dan turun dari mobil. Pesawat meledak menjadi kepingan. Dia pun menangis sedih. Tapi sudah terlambat. Semua ini, dia baru mengerti. Hal paling berharga di dunia adalah kehadiran keluarga. Sejak itu, dia tidak memikirkan uang lagi. Dia mendonasikan semua kekayaannya dan menghilang. Di dunia sudah berkurang 1 orang kaya dan bertambah 1 orang pengemis. Dia berjalan di gang kecil, di setiap sudut, mencerahkan orang yang membutuhkan pencerahan. Pria tua berkata, "Hal yang dulu biarkan berlalu. Kenyataan tidak bisa berlalu. Cukup beri dia koma, lalu lanjutkan." Psikolog merasa lega, lalu turun dari balkon bersama pria tua. Hari ini, psikolog tiba-tiba melihat siaran berita. Melihat anaknya sendiri sedang berdiri di tempat dia sebelumnya. Dia berlari panik keluar, dan segera naik ke balkon. Dia seorang ayah yang ketat. Semua hal yang dilakukan harus sempurna. Semua hal yang dilakukan harus sesuai dengan yang dia harapkan. Sama sekali tidak pernah merasakan perasaan anaknya.
hubungan mereka semakin jauh. Terakhir sama sepertinya memilih jalan ini. Psikolog merasa menderita. Awalnya dia ditolong oleh pria tua. Sekarang berdiri di tempat yang sama untuk menolong anaknya. Menjadi seorang psikolog, menyelesaikan masalah orang banyak, tapi tidak mendidik anaknya dengan baik. Sangat menyedihkan. Nada suara anaknya semakin keras, menyuruhnya untuk pergi. Saat itu, psikolog terkenal ini menghadapi masalah anaknya. Dia hanya bisa terus berkata, "Berikan tanganmu." Anaknya berkata, "Kau seorang yang menginginkan orang untuk menjadi sempurna. Dan aku adalah kelemahanmu. Aku dan mama tidak ingin menyusahkanmu lagi. Aku ingin menyelesaikan ini semua." Psikolog berkata, "Jika ada yang harus disalahkan, itu harusnya aku. Sudah seperti ini, biarkan aku yang menanggung semuanya." Dia memajukan langkahnya. Anaknya sangat kaget. Dia tidak kepikiran, ayah yang selalu tidak puas dengannya, ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Kali ini dia baru mengerti dirinya begitu penting untuk ayahnya. Anaknya langsung memeluk ayahnya. Keduanya berpelukan dan menangis. Hidup ini singkat. Kita selalu mengejar keinginan yang terlalu banyak dan mengabaikan keluarga. Film selesai sampai di sini.